Oke, Assalamualaikum. Saya sholat dulu aja dari tadi. Maaf, maaf, maaf. Oke, saya share screen dulu ya. Baru tahu kalau ternyata masih dianggap sebagai mahasiswa. Ya maksudnya mahasiswa itu teh. Kalau sebenarnya saya sih bukan masalah mahasiswa ITTS sih sebenarnya. Semua boleh dapat ilmu. Kalau mau jadi mahasiswa ITTS dapat ijazah, yang penting bayar SPP itu aja sih. Biasanya ngamuk kalau nggak bayar SPP. Kalau saya sih nggak ngamuk. Oke, sekarang urusan ini dulu. Eh, Tolong kuis dikerjain. Bentar, mana sih? Ini dia. Oke, tolong kuisnya dikerjain dan nilainya udah saya download tadi. Mana ya nilainya? Ini forensik, ini nilainya. Oke, nilainya ini dia. Ini ada berapa orang nih? Ada 12 orang lah yang enggak 12, bukan 12 sih. 14 orang yang oke lah lulus sih. Eh, Sisanya nilainya 50 ke bawah, tolong dibetulin. Biasanya UASnya pada belum ngerjain, ini UASnya masih kosong kosong kosong. Tolong UASnya diberesin. Kalau UASnya udah bangsanya 80-90 ya nilainya udah hampir 100 sih itu. Ini yang lain ada yang bisa nilai 100, berarti harusnya yang lain bisa. Oke, itu aja ya. Jadi masa cuman berapa orang nih yang lulus sih? 15 orang. Oke, itu satu. Terus kalau apa sih namanya? eh Masih kita sih berharap semua ini ceritanya gini, urusan Diknas nih ya. Diknas pengen semua yang terdaftar jadi mahasiswa bisa lulus jadi sarjana, itu aja Diknas. Jadi input sama output 100% maunya. Mau dengan cara ngutang dulu kayak apa segala macam terserah. Itu urusannya yayasan sih, bukan Ono. Ononya nggak terlalu peduli sih sebenarnya. Itu yang pentingnya itu aja. Nah, sekarang apalagi? Oke, itu udah. Sekarang urusannya kuliah kita. Ini kan kuliahnya tentang big data, data science ya, 2025. Satu, ini dia. Big data sama data analysis. Cerita gedenya gini deh. Eh Kita kampus ITTS lagi nulis buku. Saya kasih lihat aja bukunya ya. Ini tadi mungkin kelihatan nih lagi nih. Ini buku kelas 11 semester satu. Jadi sebenarnya kita lagi nulis bukunya. Ini bukunya dari kelas 7, 7 semester satu, 7 semester 2, 8 semester satu, 8 semester 2, 9 semester satu, 9 semester 2-nya mana nih? Adalah 9 semester 2-nya juga ada. Ini dia 9 semester 2, 10 semester satu, 10 semester 2, 11 semester satu, 11 semester 2, 12 semester satu, 12 semester 2. Jadi kita lagi nulis buku buat AI. Ini buku AI ya. SMP sama SMA. SMK juga bisa sih sebenarnya. Total 12 buku. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa selesai dan kita akan lepasin free gratis. Kira-kira kayak gitu. Sekedar informasi aja. Ini tidak didanain sama Republik Indonesia. Ini betul-betul yang hampir nulis semua buku namanya Ono. Sebenarnya saya berharap dosen-dosen juga nulis sih, cuman nggak semua dosen ternyata sanggup nulis. Itu beberapa dosen nulis, tapi sebagian besar dosen tidak bisa nulis ternyata. Itu ya. Ini saya kasih gambaran bukunya aja. Saya klik sembarangan aja ya. Misalnya semester 9 semester satu lah. Ini 9 semester satu. Oke. Ini sembarangan aja sih. Bikin aplikasi. Ini jadi yang minta bukan jadi yang minta adalah Wapres Gibran, minta supaya AI sama coding bisa masuk ke sekolah SD, SMP, SMA. Jadi dia mintanya dari SD sih. Jadi SD kelas 5, 6, terus SMP, SMA. Oke. Ini contoh saya ambil sampel semester 9. Oke, semester satu. Ini daftar isinya. Ini kita akan bikin aplikasi buat detek suara wajah pakai Google Teachable Machine.
Di sini caranya dijelasin. Nih kalau mau ngeliat, ini klik sembarangan aja ya. Nah ini dikasih tahu konsep-konsepnya kayak gimana. Terus ini saya belum nyelesain sih. Ini masih proses penulisan. Pengennya ada screenshot sih. Cara pakai Google Teachable Machine gimana. Oke. Terus ini ada ilustrasi, terus ada contoh kasus, terus ada soal sama pembahasan, soalnya kayak gimana, bahasnya kayak gimana, terus ada aktivitas buat siswa, ada contoh codingnya segala macam. Ini buat ngeliat emosi, wajah, ekspresi sih sebenarnya. Suara, pose tubuh segala macam. Terus ada fakta, ada tip belajar, ada ginian, terus ada rangkuman, ada contoh soal. Di semua soalnya ada jawabannya. Soalnya kondisi Republik ini kita butuh 60.000 guru yang untuk bisa implementasi seperti ini, guru SD, SMP, SMA, mengajarkan AI ke siswanya. Tapi kita nggak ada gurunya sih sebenarnya. Jadi gurunya belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Diknas sedang berusaha bikin baru 3.000 guru, belum selesai. Oke. Jadi kita bikin kayak gini. Nah, Diknasnya sendiri belum sampai sini levelnya. Ini kasih tahu dulu rahasianya ya. Jadi Diknas belum sampai sini levelnya. Ini ada tugas proyek segala macam. Nanti ada lagi yang ini misalnya ini apa tentang apa ya? Model AI masukin ke App Inventor. Oke, App Inventor tuh aplikasi di Android ya. Jadi ini GUI banget. Jadi dikasih tahu cara-caranya segala macam ntar. Tapi ini masih banyaknya tulisan, screenshotnya belum ada. Jadi, jadi PR-nya adalah bikin screenshot. Ini ada konsep mapnya dari ilmunya kayak gimana, kayak gitu selalu. Oke, terus ada mind mappingnya juga ada, gitu ya. Jadi ini targetnya sih kalau bisa setiap buku sekitar 100-an halaman aja, jangan panjang-panjang. Kasihan orang tuanya kalau harus ngeprint banyak gitu. Tapi bukunya ini PDF semua akan dilepasin free. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini kita sedang kerjakan. Kalau mau ngelihat ilmunya semuanya ada di sini sih sebenarnya, outline semua bukunya. Ini buat kasih gambaran aja. Akan seberapa canggih anak SMP sama SMA dibandingkan mahasiswa. Ini akan ada computational thinking. Ini sebetulnya materi kelas 5 sama kelas 6. Akan masuk computational thinking kelas 5, kelas 6 SD. Oke, tapi gurunya nggak ada yang ngerti. Jadi saya ragu-ragu buat masukin di situ. Saya masukin kelas 1, kelas 2 SMP. Nanti kelas 2, 3 SMP mulai dimasukin Android sama App Inventor. Ada programming Scratch di PC, terus kita akan AI-nya pakai Google Teachable Machine. Kita belajar bikin ChatGPT, belajar AI pakai ChatGPT, Gemini Grok, terus kita juga pakai Orange Data Mining. Jadi tool yang dipakai sebenarnya semua free, open source. Android open source, App Inventor open source free, ada Scratch free, Google Teachable Machine free, ChatGPT, Gemini Grok bisa dipakai free, Orange Data Mining free. Jadi semuanya free, nggak ada beban lisensi buat Republik Indonesia. Asal sekedar info aja, Diknas lagi pening kepala karena mereka harus bayar 10 triliun, bukan harus bayar, sudah bayar 10 triliun. Yang buat Google Chrome udah gitu lisensinya mati. Pusing kepala deh. Ini materi buat semester 7 kelas kelas 7 semester 1. AI itu apa, terus ini computational thinking, terus pattern recognition, terus abstraction, terus algoritma, etika. Terus di sini ada lagi kelas 7 semester 2 Scratch, terus animasi pakai Scratch, kemudian if then looping, terus simulasi game mini, kemudian belajar logika. Oke, terus nanti kelas 8 semester 1 bikin game Scratch, quiz, terus computational thinking pakai game, simulasi edukasi segala macam. Di level SMA agak ngeri sih sebenarnya. Terus ini mulai diajarin Google Teachable Machine, bikin model gambar sebenarnya pakai Google Teachable Machine segala macam.
Kalau ada yang belum pernah make, silahkan lihat Google Teachable Machine, gampang banget sih AI-nya sih sebenarnya. Kalau kita yang udah pernah mainan ya gampang, tapi buat dapetin logikanya keren, gitu ya. Terus kita mulai App Inventor. Nah, di bagian yang ini nih, semester 9, kelas 9 semester 1, ini bagian yang ini saya masih ngotak-atik ngoprek, soalnya eh oh ya, ini semua dibikin dari bukunya. Jadi Diknas bikin buku sih. Mana dia? Nih, dia bikin naskah akademik pembelajaran coding AI untuk pendidikan dasar sama menengah Februari 2025. Sebenarnya mereka udah bikin buku ini buat acuan aja, bukan bukunya sendiri. Jadi nanti materinya harus seperti apa ditulis di buku ini sih sebenarnya. Jadi kita bikin buku berdasarkan materi ini. Kemudian kita terjemahkan dalam bab-bab segala macam. Ini saya lihat ya, ini semester 9 ya, udah pakai AI model di App Inventor, terus bikin kolaborasi tim segala macam, ChatGPT, Gemini, terus etika, proyek, dokumentasinya, presentasi, selesai. Nah, sekarang yang di SMA-nya, semester 1 AI modern tool AI seperti apa, di sini Google Teachable Machine segala macam, nih yang kelas 11 semester 1 data mining dan sebagainya. Jadi apa yang Anda pelajari akan masuk di level SMA sih sebenarnya. Gitu, kira-kira yang pengen saya sampaikan itu aja sih. Jadi nanti kalau mau belajar, silakan lihat buku-buku ini ya kalau kita udah rilis ya. Cuman kita akan rilisnya agak cepat. Konsekuensi dengan ngerilis cepat adalah itu buku belum final. Jadi orang masih boleh ngasih kritik dan sebagainya, saran, bukunya bisa direvisi sih. Jadi kira-kira bukunya akan direvisi lagi karena Republiknya juga lagi belajar gimana caranya masukin AI ke sekolah. Gitu ya. Ini kira-kira materi-materinya udah ada semua. Ini materinya yang kita buat. Ini yang nulis buku hampir ono. Nah, sekitar 70%, 80% ono yang nulis. Tapi ada dosen-dosen lain yang ikutan nulis, tapi ya begitu deh. Susah. Ini masih belum selesai nih. Masih, ini kelihatan masih, layoutnya masih belum bagus lah. Kira-kira kayak gitu. Nanti lihat tugas project-projectnya seru sih. Gitu. Oke, tapi ini belum selesai nih. Ini yang masih bentuknya kayak gini-gini masih belum selesai nih. Masih ada jarak apa segala macam. Oke. Ini selalu ada gini konsep map. Oke. Ini kira-kira update agak terkininya. Jadi kita akan nulis buku untuk SMP sama SMA dan akan dirilis mudah-mudahan akhir bulan ini. Mudah-mudahan. Itu yang update-nya. Dan kebetulan banget tanggal 5 Agustus insya Allah saya ada di Timor Leste 5 Agustus ini. Oke. Materinya ada di sini. Ini dia. Oke. AI Association Foundation and Strategic Opportunity for the Future of Timor Leste. Jadi tanggal 5 Agustus akan ada di Timor Leste tentang AI juga. Oke. Kebetulan ceritanya, jadi ini buku lagi ditulis, tahu-tahu ada undangan dari Timor Leste. Dia minta Pak Ono bisa ngasih pengarahan nggak buat Timor Leste supaya AI masuk ke negara Timor Leste. Oke. Jadi ini akan ada, saya bikin tulisan seperti ini. Ini totalnya sekitar berapa ya? 50-an halaman, 51 halaman. Oke. Saya kasih gambaran aja. Atau saya kasih gambaran, ini bab 1 tuh kenapa AI penting. Bab 2 kira-kira kita bisa pakai AI, pakai tool seperti apa. Ini intinya open source AI strategi open source AI buat Timor Leste seperti apa supaya nggak ada urusan lisensi di sini. Oke. Kemudian teknologi yang perlu kita tahu tanpa perlu kita jadi expert seperti apa, jadi tool-toolnya apa. Nah, kemudian mulai saya masukin gimana caranya supaya AI jadi mesin yang buat bisa dorong pertumbuhan ekonomi, gitu kira-kira. Oke.
Contohnya smart government, masukin ke pendidikan, kemudian kita masukin AI di budaya lokal, kemudian macam-macam. Terus ini juga ada di agriculture, fisheries, tourism, public service, education, culture, conclusion dan sebagainya. Kemudian kita perlu bikin ekosistem di Timor Leste. Oke, ini ada AI di pendidikan dasar, tinggi, terus infrastruktur digital, kemudian kebijakannya seperti apa, terus kerjasama yang perlu dibikin seperti apa, terus ini contoh-contoh ide yang bisa kita kerjakan buat di Timor Leste. Kemudian di sini juga ada pembahasan sedikit tentang tantangannya seperti apa, etika sama visinya. Di sini juga dijelaskan strateginya seperti apa. Ini ada dibikin 3 tahap sih. Pertama harus bikin fondasi dulu, kemudian kita akselerasi, kemudian kontribusi pada tingkat regional sih kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau dibaca sih ya seru dah bacanya. Di sini ya bisa dibaca. Ini bisa di-download loh ini. Kalau mau download semuanya ini semua bisa di-download di s.id. Saya tulis ya. Free-OWP ebooks. Oke. Silahkan lihat di URL itu, bisa diambil semuanya. Tapi yang buku-buku SMP sama SMA-nya belum ditaruh di situ. Nanti ya mudah-mudahan akhir bulan ini kalau udah lumayan lebih rapih akan ditaruh di sini juga. Dengan catatan ini buku masih bentuknya beta barangkali kategorinya ya, bukan rilis beneran, kategori beta. Mudah-mudahan waktunya cukup buat membuat itu semua gitu ya. Nah, yang seru dari Timor Leste ini saya harus kasih lihat sih sebenarnya biar Anda puyeng kepala. Jadi tanggal 5 tanggal 6. Ini dia tanggal 6. Jadi ini di Timor Leste, opening ceremony international seminar AI and Higher Education in Timor Leste Challenges, Opportunity and Path to the Future. Oke, ini agenda dari seminar internasionalnya tadi. Yang serunya, ini kan pembukaan. Ini participation pembukaan. Lecture pertamanya, no, kacau kan? Saya juga kaget pas ngeliat ini, buset. Gue ditaruh yang pertama di ini Ono lecture pertama. Kemudian di sini sesudahnya Ono mantan menteri Abel da Silva. Ini kebetulan saya kenal, baik orang. Oke. Dan seterusnya lah. Oke. Yang menarik di sini ada Ono ditaruh yang pertama, jadi kaget-kaget juga. Nah, sekedar info aja, ini tempatnya adalah kayak istana presidennya di sono sih sebenarnya. Itu ya. Jadi ini lokasinya parah sih sebenarnya. Gitu. Jadi agak kaget juga sih. Nah, udah. Jadi itu diposting ke seluruh Republik Indonesia. Jadi intinya Indonesia kasih masukan ke negara Timor Leste supaya AI masuk ke dalam agenda negaranya seperti apa, strateginya seperti apa, kira-kira gitu. Dan nanti buku yang kita buat di ITTS tadi, yang buat Republik Indonesia juga akan saya kasihin ke Timor Leste juga, kan itu ada di web ya, ada di internet. Jadi itu bisa jadi masukan buat Timor Leste. Pada dasarnya orang Timor Leste bisa bahasa Indonesia sih. Cuman ya karena dulu perang, jadi mereka agak nggak mau pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi sebenarnya mereka bisa bahasa Indonesia sih. Jadi saya kalau lagi pusing pakai bahasa Indonesia sama mereka. Nih gimana nih bahasa Indonesia aja. Kalau pakai bahasa Inggris kan sama-sama peningnya, dua-duanya pening nih. Jadi mereka bahasanya tatum sama Portugis. Jadi bahasa Inggris juga pusing. Kita bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Jadi bahasa Inggris pusing juga. Jadi ya udah kita ngomong bahasa Indonesia aja. Sama Timor Leste. Jadi gitu kondisinya, sekedar update aja bahwa kita sampai sini. Oke, jadi kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya, mau nanya apa nih. Soalnya materi udah habis sebenarnya. Jadi materi udah habis, saya lagi bingung mau ngajar apa karena materinya udah habis. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke.
Eh, yang penting saya udah kasih tahu nilainya tadi ya. Oke, sekarang saya kasih nebeng absen. Emang absen perlu ya? Udah nilai udah bagus. Ini mau udah nilai udah 100 ngapain? Ulang nilai. Iya, iya betul. Suruh ngulang lagi tuh, udah ya nolin lagi yang 100 tuh. Nah, sekarang saya kasih gambaran aja nih. Saya kasih cerita. Ini kita sampai jam 8 aja ya. Oke, saya kasih cerita. Ini cerita kejadian beneran. Nih, nih. Nah, ini ini Monica Awang Unhan. Oke. Dia Monica ini sedang S3 di Universitas Pertahanan. Profesor Purnomo ini, Imam Supriyadi, Rudi itu kayak pembimbingnya beliau. Monica ini eh kayaknya ini orangnya orang energi sih. Jadi ini orang pertahanan tapi Profesor Purnomonya ini dia orang energi kayaknya sih. Kayaknya, kayaknya. Tapi Ono nggak tahu. Yang pasti bukan orang AI. Oke. Nah, pertanyaan dari ini sekalian ngasih kisah cerita gimana caranya kalau kita ada satu masalah ngelihat masalah itu seperti apa. Jadi si Profesor Purnomo ini ngasih PR ke Monica ini. Monica, tolong lihat korelasi antara apa ya apa ya eh, keman kemer ya antara kemerdekaan atau kemandirian energi di NTT Nusa Tenggara Timur, berarti Timor Leste termasuk ya. Jadi kemandirian energi di Nusa Tenggara Timur sama pertahanan ketahanan Nusa Tenggara Timur lah, ketahanan provinsi gitu kira-kira. Kira-kira kayak gitu. Kalimatnya sih segampang gitu ngomongnya. Bisa nggak dilihat korelasi hubungan dari eh, kemandirian energi sama ketahanan si provinsi tadi. Nanti pengen lihat juga hubungannya sama ketahanan di nasionalnya seperti apa. Nah, ini Monikanya bingung, Profesor Purnomonya bingung, ini semuanya pada bingung sih sebenarnya. Udah gitu Monikanya minggu lalu hari Kamis datang ke kampus ITTS, nemuin saya nongkrong di kantin. Kalau Ono kan nongkrongnya di kantin santai ya. Kalau ini mereka ntar nongkrongnya di ruang rapat sih. Jadi Ono nongkrong di kantin. Udah gitu intinya cuma itu aja. Sekarang saya mau ceritain logika berpikirnya aja ke anda-anda ini, dan udah gitu nanti hubungannya sama pertanyaan tadi. Oke, nah saya termasuk orang yang nggak suka dengan argumentasi kayak di DPR atau MPR. Mereka kalau debat, kalau ngomong pakai argumentasi oral, pakai ngomong. Jadi harus jago-jagoan ngomong lah. Udah gitu jatuhin lawannya dengan omongan aja. Tapi mereka biasanya rata-rata nggak punya fakta. Jadi angka nggak ada, tapi ngomongnya aja jago. Gitu. Itu rata-rata kalau orang partai itu banyak kayak gitu tuh. Dan saya termasuk orang yang nggak suka dengan yang kayak gituan sih sebenarnya. Saya lebih suka, karena saya engineer ya. Engineer biasanya lebih suka ada angkanya. Itu satu. Oke. Jadi waktu ngobrol kayak gitu langsung saya bisa ngeraba. Ini kayaknya kalau di tentara juga kayak gitu sih, bos-bos, jenderal-jenderal nggak banyak main data fakta, mereka banyaknya argumentasi ngomong sih. Nah, dah, itu satu. Nah, udah gitu, tadi kan argumentasinya bisa nggak kita lihat korelasi antara kesiapan ketahanan energi satu daerah dengan bukan ketahanan, kemandirian energi lah di satu daerah dengan ketahanan si provinsi tadi. Oke. Langsung saya ngomong sama Monikanya gini, lu udah punya datanya belum? Belum punya. Jadi, mereka cuma berasumsi tanpa pernah punya data dan melihat data yang dibutuhkan seperti apa. Nah, itu fatal banget sih. Jadi, kalau kita mau penelitian S1, S2, S3, sebaiknya sebelum kita bikin statement atau bikin topik segala macam, sebaiknya kita pernah ngelihat datanya. Kalau kita nggak pernah ngelihat data, kita nggak tahu apakah datanya ada atau nggak, bisa berabe tuh penelitiannya semua. Oke. Dengan kondisi tidak punya data, sekarang kita akan coba mainan di sini.
Oke, kita mainan di ChatGPT ya. Oke, kalimatnya cuman gini ya. Kan tadi eh, parameter misalnya ya. eh, Kalau nggak gini aja. Buat korelasi, buat model korelasi antara ketahanan sebuah wilayah provinsi dengan ininya dipindah dulu lah. Wih, gede ya jadinya. Dengan ketahanan dengan kemandirian energi di wilayah tersebut kira-kira gitu ya. Jadi harus bikin modelnya, korelasinya seperti apa gitu. Kalau kita klik, yang seru logika berpikirnya kira-kira gini cara berpikirnya ya. Sebuah negara atau sebuah wilayah apapun, dia akan tahan kalau dia nggak tergantung ke tempat lain. Misalnya, Indonesia akan tahan kalau dia tidak tergantung ke negara lain. Misal, dari sisi energi kita nggak import energi dari luar. Itu kalau energi ya. Cuman sebenarnya ketahanan negara kan bukan cuma energi ya. Yang paling fatal mah ekonomi. Jadi misalnya kita tidak import barang apapun dari luar, semuanya diproduksi di dalam negeri. Itu dia tahan banting. Oke. Jadi kita akan lebih tahan kalau kita tidak tergantung. Kita akan kolaps, pertahanan akan kolaps kita kalau tergantung. Kalau tergantung kan tinggal kerannya ditutup aja bubar langsung kitanya. Jadi sebenarnya pertahanan sederhana banget cara berpikirnya sih sebenarnya. Kalau kita tergantung, ya udah, tinggal logistik. Jadi perang hari ini adalah perang logistik sih sebenarnya. Kalau kita tergantung, kita kolaps gitu. Dan ini juga berlaku bukan cuma energi ya. Kita handphone, IT, router, apa segala macam kita tergantung luar kan. Nah, kalau ada apa-apa, kerannya tutup aja bubar langsung satu negara bisa bubar tuh dengan cara nutup keran doang sih. Jadi barang nggak dikirim tewas semua. Jadi harusnya diusahakan supaya kita bisa bikin semuanya sendiri. Cuman itu urusannya kita harus bikin ekosistem sih. Satu negara harus bikin ekosistemnya. Kalau kita pengen bikin sesuatu di sini kan kita berabe hari ini ya. Ya oke lah kita bisa bikin casingnya. Tapi motherboard, apalagi komponen elektroniknya kan semua ada di Cina. Nah itu bikin kacau sih sebenarnya. Nah ini kalau kalau kita lihat ketahanan wilayah satu provinsi, ini indikatornya kayak gini nih. Jadi ada terhadap bencana, ini ada urusan manusianya, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, listrik tuh energi ya. Jadi energi ada di sini sih sebenarnya. Ini bagian kecil aja dari indikator yang ada. Terus stabilitas sosial keamanan. Jadi ini indikator doang, indeks. Indeks ini masing-masing punya parameter. Misalnya pembangunan manusia, parameternya misalnya jumlah sekolah, misalnya parameternya adalah jumlah guru, terus berapa yang drop out, itu parameter semua itu harus dimasukin. Jadi ini indeks ini nanti ada parameternya banyak. Tingkat kemiskinan juga banyak parameternya kan. Kesehatan, pendidikan, semua parameternya banyak banget ini. Jadi parameternya banyak banget ini sebetulnya. Ini cuman summary dari parameter-parameter tadi. Udah. Sekarang kalau energi, parameternya juga ada lagi di sini nih. Seru kan? Jadi kalau kita bikin satu pernyataan, sebetulnya ujungnya harus bisa di breakdown dengan parameter dan model-model ini. Saya termasuk kategori orang yang lebih suka ngelihat angka dibandingkan ngomong. Kalau angka kita bisa gampang ngukurnya nih. Udah sekuat apa, bagian mana yang nggak kuat. Kira-kira untuk nguatin parameter mana yang harus kita naikin, kita kuatin. Kan ini parameter banyak banget kan. Nanti kita pakai model, kita bisa kuatin yang mana segala macam. Dan ini mainnya AI banget nih ya. Ini rasio produksi, konsumsi energi lokal, presentasi energi terbarukan dari total energi, jumlah rumah tangga, terus keadaan PLTS, PLTA apa segala macam, tingkat elektrifikasi. Ini semua ini urusannya ke arah PLN, banyaknya. Karena kita mainnya monopoli, ini begonya juga sih. Karena monopoli jadi kita tergantung PLN. Kalau PLN-nya kan PLN kan tangannya cuma dua. Ya udah,
Kalau sampai NTT tangannya nggak kuat ya kolaps saja udah urusannya. Nah, kayak gini nih. Terus model korelasi yang diusulkan kayak gini. Ini kalau Prof, perhatiin di maaf sini, Prof, boleh tanya ya, nggak Prof? Prof, nah, itu tadi kan yang masalah parameter itu kan banyak tuh Prof. Kalau yuk, misal kita ambil parameternya itu langsung dari kesimpulan, contoh kita ambil parameter dari BPS, jadi eh, parameter kemiskinan dari BPS, ya, itu kita berarti nggak perlu ngelihat parameter hasil dari BPS itu punya parameter apa lagi, boleh nggak Prof? eh, Atau tetap kita harus ngambil turunan parameternya? kalau saya bikin model, saya lihat turunannya. Berarti tetap pakai turunannya juga Iya, diikut sertakan ya, Prof? iya, Nggak cuma sekedar. iya, nggak bisa. Soalnya kalau kita bikin model, kita nggak bisa ngeset. Kan tingkat kemiskinan, dia tergantung macam-macam variabel di dalamnya kan. Nah, Hmm. supaya kita mau naikin, nanti kita harus tahu variabel mana yang paling brengsek. Kalau kita mainan ini ya, kalau mainan di AI, kan ada, kalau kita ingat yang orange itu kan ada yang buat ngeranking variabel. Variabel mana yang paling dominan berefek pada si target ya. Misalnya kemiskinan adalah target. Kan variabelnya banyak tuh. Variabel mana yang paling paling berefek ke targetnya. Jadi nggak bisa kita cuma ambil targetnya doang, nggak bisa. Harus ngambil semua. Jadi ini banyak banget variabelnya dan mereka nggak sadar bahwa ini harus dilihat semua sih. Berarti itu deepnya bisa sampai eh, deep 5 kaki di bawah dong, Prof. Kalau Iya, misal kayak gitu. iya. Dan itu harus dilakukan sama kantor staf presiden, BPK, BPKP harus ngerjain kayak gini sih sebenarnya. Dan mereka nggak ada yang ngerjain kayak gini. Asli. Kagak ada. Makanya model mereka rata-rata lemah semua karena mereka nggak punya data. Jadi gini ceritanya, kalau mau main sampai level yang ini, kita harus ngerjain PR-nya lumayan. Harus ngumpulin data-data. Ini kan datanya di semua lini ya. Kita harus ngumpulin semuanya dan kita nggak bisa pakai data snapshot. Snapshot artinya maksudnya kita ambil data 2025 aja, nggak bisa. Kita harus ngambil data beberapa tahun, 2025, 2024, 2023, 2022 misalnya 4 tahun ke belakang supaya kita bisa melakukan forecasting. Kita bisa forecast ke depan. Tahun 2026 kayak gimana. Jadi kayak gitu beratnya sebetulnya. Cuman dengan kondisi hari ini karena datanya nggak ada, ya udah kadang-kadang kita harus mentolerir kita cuma punya tingkat kemiskinannya doang. Apa boleh buat? Kadang-kadang kita harus, tapi kita harus tahu bahwa itu bukan cara yang benar gitu. Kadang-kadang kita kepaksa tolerir itu sih, karena datanya nggak ada. Indonesia kan datanya nggak ada. Terus kalau masalah timeline, Prof, kayak tadi nih, semisal apa itu Nah, parameter kemiskinan 4 tahun ke belakang ya, adanya. nah, Terus mungkin parameter energi dari PLN itu nah, dia mungkin 10 tahun ke belakang ada. Nah, itu kan ya, berarti ada ketimpangan timeline. ya. Itu bisa terima nggak, Om? Atau kita harus tetap sama 10 tahun ya 10 tahun semua, 4 tahun ya 4 tahun semua, atau kita bisa random sesuai data yang ada gitu, Prof. Ya udah, ini semua namanya apa ya? Kita datanya harus ininya sama. Kalau mau enak analisanya, apanya sih? Apa ya? Range-nya sama supaya modelnya konsisten semua. Kalau yang jadi kalau parameter yang 110 tahun, 105 tahun kan beda tuh ya. Jadi ya kepaksa kita potong, kita ambil yang 5 tahun, kepaksa. Jadi kadang-kadang kita harus motong-motong kayak gitu. Itu kalau di dunia statistik kan itu ada apa ngisi angka yang kosong-kosong. Kayak apa sih namanya? Imputation ya. Supaya kita ngisi angka yang kosong ya kepaksa kita akalin dengan cara ngisi angka yang kosong kita isi angka gitu. Paksa mainan kayak gituan sih. Tapi kita harus bikin sama semua supaya prosesnya konsisten semuanya gitu. Emang gitu caranya. Horor sih. Berarti paling-paling ibaratnya paling worst case-nya ya kita ambil range paling pendek ya, Prof, ya, supaya semuanya sama. Sebetulnya intinya gini nih. Inti sederhana. Kejadian benernya idealnya sih semuanya bagus datanya. Kenyataan hidupnya datanya nggak bagus. Jadi cara cara mainnya gini. Kita cari data yang ada apa aja sih. Udah mulai dari data yang ada. Startnya dari itu. Nggak bisa kita maksa
harus punya data ini harus ada, data ini kenyataan di lapangannya sebagian data nggak ada. Jadi kepaksa kita harus pakai model dengan kondisi data yang ada aja kita pakai, titik habis. Kayak gitu caranya udah. Sebelum itu sih caranya. Dan ini yang terjadi sama si Monica tadi. Saya kan nanya, lu udah dapetin data apa aja? Belum ada. Terus lu udah ke NTT belum? Udah. Terus lu dapet data apa di sana? Nggak ada. Keren kan? Dia bikin penelitian datanya kagak ada. Terus dia pengen bikin korelasi tanpa data, ya nggak bisa. Nah, ini kondisi realnya mah kayak gini. Ini kan kita, nah, jadi sebaiknya, jadi teknik mainnya gini. Nah, teknik mainnya adalah kita bikin data dummy dulu dari model itu. Jadi kita gini, cara berpikirnya. Oke, ini kan teori nih, ini teori nih, semua ini teori ya. Oke, secara teori kita butuh data ini. Secara teori kita butuh untuk energi butuh data ini. Secara teori modelnya kira-kira gini, tapi modelnya adalah linier. Kita bikin linier sebetulnya ya. Kenapa kita bikin linier? Supaya gampang dianalisa. Kalau kita pakainya eksponensial atau kuadrat, pusing analisanya dah. Oke, nah udah gitu kita perlu bikin data dummy. Nah udah gitu dari data dummy ini kita bisa tahu, oh kira-kira model ini cara kerjanya gini. Oke, tapi itu semuanya bohong. Semuanya kira-kira doang. Nah, setelah kita dapat kira-kira, kita udah punya insting, saya butuh data ini. Ini kita bikin insting ke diri sendiri. Oh, kita butuh rasio produksi. Oh, kita butuh konsumsi energi lokal. Oh, kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Terus di sini di level yang atasnya, kita butuh ketahanan bencana, pembangunan indeks manusia, tingkat kemiskinan. Tinggal ini, kita butuh kayak ginian. Nanti kalau mau kita bisa breakdown lagi. Pembangunan manusia itu parameternya apa, kemiskinan parameternya apa, kita udah breakdown. Jadi itu buat background knowledge, pengetahuan di belakang kita kalau kita menghadapi data seperti ini. Stop, titik, kita tahu, oke, kita butuh ini semua. Turun ke lapangan dengan kita punya bekal seperti itu, waktu ada di lapangan kita udah bisa tahu, saya sebenarnya butuh data kayak gini-gini. Kita waktu ngomong sama orang-orang, jadi kita nggak bisa ngomong sama orang Pemda atau apa, saya minta data dong, nggak bisa. Orang-orang Pemda itu wah kacau semuanya. Jadi waktu saya bilang saya punya data, meminta data, mereka bingung mau data seperti apa gitu. Jadi kita harus ngarahin. Saya pengen punya data seperti ini. Ya udah. Nah, kalau misalnya nggak ada, kita harus turun terus kita ngelihat kira-kira data ini ekivalennya sama data apa sih gitu. Asli. Di daerah tuh kadang-kadang datanya apa ya? Kita harus kadang-kadang apa ya, manipulasi terlalu ekstrim kali ya. Jadi dari data yang ada harus kita sulap supaya cocok sama data yang kita butuhin. Itu. Tapi kalau kita sama sekali tidak punya background ini, nggak pernah kita utak-atik sebelumnya, turun ke lapangan langsung, bisa tewas ntar. Gitu. Dan jangan khawatir, di Republik ini 90% nggak punya ini sih sebenarnya. Nah, ini buat ngasih gambaran kalau mau iseng aja ya, kalau mau iseng. Silahkan ngelihat di sini nih, data.go.id. Data.go.id. Oke, kisahnya dari data.go.id, kisah awal asal muasalnya, data.go.id ini adanya di Bappenas. Kalau kita lihat ke bawah nanti ada di Bappenas sih. Ini ya. Gedung Madiun lantai 6, ini Bappenas sih, Kementerian PPN Bappenas, Gedung Madiun lantai 6, ini segala macam. Oke. Kelihatannya keren, tapi datanya nggak bisa kita pakai sih sebenarnya. Saya nggak bisa pakai. Misalnya kemiskinan aja, kemiskinan. Oke. Oke, ada 800 data kemiskinan. Oke. Ini ada yang terbuka nih kan, dari Menteri Keuangan terbuka, kita download. Nah, coba di-download. Bisa nggak kita analisa? Ini lagi download ya, data subsidi LPG 3 kg tahun 2023. Dan kita harus ngumpulin 2022. Loh. Datanya kayak gini, men. Ini data. Subsidi LPG 3 kg. Pagu alokasi. Ini berapa nih? Ini juta, miliar, triliun. 117 triliun. Target volume 8 juta. Satuan volume sekian metrik ton. Lu bisa proses apa data kayak ginian? Nggak bisa. Ini nggak bisa diproses data kayak ginian. Udah, titik abis. Ini data stop. Nggak bisa diapain. Datanya kayak gini modelnya, apa nggak nangis lu?
Coba lagi kita cari. Pokoknya datanya gombal banget lah kalau udah tahu mah sakit hati aja. Nih, subsidi listrik terbuka. Oh, keren kan terbuka. Kita punya data terbuka. Download lah, download. Subsidi listrik tahun 2000 ini, download. Mampus lu datanya model kayak gini mah. Mampus. Nih, kayak gini lu. Datanya kayak gini, Tuh, men. kayak gini. Lu bisa proses nggak Jadi data? listrik Mampus kan datanya? tetap Nih, udah kebayang ya? Bayangin Republik Anda itu kerjanya kayak gini. Abang nggak nangis. Ini saya udah ketemu orangnya loh. Gue langsung ngomong nyablak. Jujur ya, gue kagak bisa make data lu. Gue nggak bisa proses data lu. Nggak ada apa-apanya. Soalnya udah dikasih cuman hasil akhir. Nggak ada parameter apa-apa di dalamnya. Langsung final. Udah gitu nggak bisa diapain. Udah. Mau proses apa kayak gini caranya matang. Yang rada lumayan kadang-kadang BPS, kadang-kadang rada bagus sih. Oke, tapi kisahnya sebetulnya yang ini aslinya bagus. Jadi jujur orangnya di balik ini namanya Januar Nugroho. Ini orangnya, aslinya. Orang aslinya yang ini, yang bikin. Dia adalah, dia kerjanya di KSP, Kantor Staf Presiden. Jadi presiden butuh banget. Jadi presiden tadinya minta ke Bappenas, minta apa segala macam buat forecasting ke depan berbasis data. Nggak ada yang bisa ngasih. Akhirnya si Januar Nugroho ditarik waktu itu bosnya Pak siapa ya? Pak lupa lah. Nah, terus dia yang mulai ngembangin ini di KSP. Waktu dia ada di KSP, kantor staf presiden itu bagus, datanya gue seneng. Udah gitu, ya udah seperti biasa kan di Depak ya. Tuh. Nah, ini nih, Deputy 2 kepala staf kepresidenan. Jadi pernah di situ dia. Tapi udah gitu di Depak kan. Ya udah, dia ngajar aja jadi dosen biasa aja di Jogja kalau nggak salah. Ya udah, tapi udah gitu pindah ke Bappenas yang sekarang ini. Datanya nggak bisa dipakai sih. Jadi gitu kondisinya. Nih, kalau orang kerja ini nih buat tambahin Syahrul nih. Kalau bisa kita bikin datanya jangan nyuruh orang ngumpulin data kalau bisa sih. Jadi kalau bisa mesin yang suruh ngumpulin datanya. Jadi data itu dibikin dari proses yang misal contoh paling paling blow on nih ke Tokopedia lah. Tokopedia. Dia kan nyatet orang yang beli, orang yang ngeklik apa segala macam. Jadi memang prosesnya untuk beli orang harus search, terus harus select, terus harus bayar apa segala macam semuanya dicatat, data itu yang kita proses. Jadi jangan bikin survei, bisa pingsan kalau kita bikin survei. Ini contoh survei yang bikin pingsan nih. Gua kasih lihat lah. Ini angkatan siapa sih? Si itu ya si Kalya itu yang diposting sama Pak ini siapa Agung tadi siang kalau nggak salah. Mana dia? Ini dia. Kali Cak mahasiswi Tangsel. Ini bikin survei dia. Nah, kalau gini kan orang tewas suruh ngisi. Ini kan datanya data orang survei ya. Makanya saya kalau yang ini saya nggak gitu suka. Soalnya kita jadi pening kepala cara nyari datanya. Mendingan gaya-gayanya gaya-gaya topet lah. Data diperoleh dari proses. Misalnya kalau orang jaringan kan datanya ada di log ya. Jadi datanya dari log. Jadi nggak usah bikin survei. Mampus lu bikin survei. Gitu. Beres ya. Ini juga sebetulnya energi segala macam si PLN juga punya data. Kan si PLN kan punya mesin ya buat generate energi. Dia punya data energi di mesin-mesin ini pasti ada IoT kan buat kontrol segala macam. Jadi kalau PLN-nya pinter, data itu yang diambil dari mesin-mesinnya dia sih. Sebetulnya kayak gitu tekniknya. Kalau ekonomi paling enak kalau bisa diambil dari transaksi kayak e-commerce segala macam. Itu lebih enak. Kalau di pasar tradisional ya rada susah ya. Soalnya datanya kan ada di mbok-mbok yang megang sayur. Ya, repot datanya nggak bisa dikeluarin tuh. Kira-kira itu sih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Aman? Kira-kira itu sih yang ada di kepala saya. Jadi kita punya masalah besar. Ini balik lagi ke sini ya.
Jadi ini dia pengen ngembangin metode AI buat ini semua, tapi nggak punya data. Nah, pingsan dah lu. Kira-kira itu masalahnya sih. Jadi saran saya buat Anda-Anda yang pengen mainan, mau bidang apapun, mau topik apapun, yang penting harus punya data dulu. Kalau udah punya data, cerita jadi gampang. Lu mau pakai metode apa aja jadi gampang ceritanya. Kalau lu kagak ada data, cuma punya ide doang. Ini kan punya ide tanpa data ya. Pingsan aja urusannya. Terus udah gitu, minta Ono buat ketemu. Ono digeret-geret buat ketemu. Jadi kadang-kadang sebelnya gitu orang-orang tuh, Ono bisa nggak ini ya? Ya ilaha illallah. Emang waktu gua kosong kali ya pada kayak gini. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Aman? eh Harapannya sih gini sih. Yang penting, ini poin yang penting ya kalau bisa sih kuliah beresin semua. eh Membelah diri. Amuba kali. Kuis apakah masih ada waktu? Masih. Kuisnya masih ada waktu. Jadi nilai akan saya masukin kalau semua dosen sudah masukin nilai. Itu. Jadi lu masih ada waktu, kerjain dari sekarang lah semuanya. Semua kuis UTS UAS kerjain dari sekarang. Kalau mau enak sih sebetulnya nulis buku. Asal ada, kalau buat saya ya, asal ada surat dari penerbit bahwa bukunya itu diterima buat diterbitin, saya udah oke. Dan itu gampang sih dapatnya. Buku masih proses. Oh, kalau udah ngerjain kuis mah, kalau kuisnya udah bagus, bukunya nggak perlu sih sebenarnya. Bukunya buat itu aja ya. Ya kalau bukunya selesai nanti nilainya saya jadiin 100 sih. Jadi gini, buku itu eh kalau bisa dimasukin penerbit, penerbit dipublish atau dipublish mahal tanya Pak Anas sih kalau mau, cuman Pak Anas rada curang, dia kadang-kadang minta namanya dimasukin soalnya. Dia numpang nama gue masukin dong. Yang penerbitnya Pak Anas kalau nggak salah 700 ribuan tuh bukunya, satu buku. Kalau yang dipublish bisa sampai 1,2 juta kurang lah. Itu kemarin kalau nggak salah sih siapa tuh ya? Arjuna tuh. Juna tuh 1,9 kalau nggak salah bukunya dipublish itu. Itu ya. Jadi antara 700 ribu sampai 1,9. Untuk mahasiswa baru, OS-nya perkuliahan pakai apa? OS-nya kita pakai Ubuntu Linux. Pakai Linux. Ini cerita gedenya kira-kira gini. Kenapa kita pakai open source? Kenapa kita pakai Linux? Kenapa tidak pakai Windows? Kemarin saya ketemu sama Mutia Hafiz, Menkom DG ya. Mutia Hafiz. Terus saya ketemu sama pimpinan-pimpinan SKK Migas. Terus saya ketemu sama BSSN. Semua kalimatnya sama. Oke. Republik ini lagi pusing harus bayar lisensi. Contoh, Mutia Hafiz pusing karena harus bayar lisensi sekitar 7 triliun. Lisensi, software. Puyeng. SKK Migas juga eksplisit. Dia pengen semua Pertamina Hulu. Kan ada banyak Pertamina Hulu ya. Ada Pertamina Hulu Rokan, ada Pertamina Hulu. Banyak lah Pertamina Hulu itu yang buat eksplorasi. Pertamina eksplorasi. Mereka pengen semua software yang dipakai semuanya open source. Karena kalau pakai proprietary, pakai misalnya ya yang bayar-bayar, itu mereka bayarnya miliar tuh langsung tuh. Lisensinya miliar semua. Makanya mereka pada minta open source semua. Makanya kita di TTS beruntung karena rektornya Gelo pakainya open source, akhirnya Ubuntu segala macam dekat ke kita. Jadi Ubuntu udah dekat ke kita. Ubuntu itu partner distributor, ini bisa tanya sama Syahrul segala macam lah. Jadi Ubuntu Indonesia, si Vali adalah kayak distributor Ubuntunya Canonical Asia Pasifik. Oke, konsekuensi dari itu mereka butuh banyak orang buat dukung operasi support software Ubuntunya regional. Konsekuensi dari itu kemarin udah Ubuntu bikin bootcamp di ITTS
kemungkinan nggak lama lagi akan ada lagi bootcamp lagi di TTS. Jadi mahasiswa ITTS akan jadi prioritas buat masuk ke bootcampnya Ubuntu ini, bukannya apa-apa karena Ubuntu butuh orang buat support. Jadi Anda waktu jadi mahasiswa di TTS bisa malahan jadi karyawan kerja di Ubuntu segala macam. Sebenarnya saya kasihan sama yang kampus lain sih. Udah baca beritanya belum di Twitter segala macam tuh. Sampai jutaan mahasiswa lulusan Indonesia pengangguran. Jadi sarjana Indonesia pengangguran jumlahnya juta. Di TTS masih mahasiswa aja udah kerja pada kan. Kasihan juga yang ngelihatnya ya. Harusnya lu harus rada punya empati gitu sama teman-temannya. Ya, tapi kalau mereka mau ke ITTS sih sebenarnya kita welcome aja sih. Kan kalaupun Anda bekerja, kan dapat gaji, kan bisa bayar SPP ya. Jadi sebenarnya SPP itu ya sambilan dari gaji aja sih, gitu. Beres ya. Jadi OS-nya Ubuntu, Linux lah, gitu. Kita server rata-rata Linux semua sih, jarang yang pakai Windows mah. Terus juga kemungkinan Nutanix juga kemungkinan juga mau dipindahin jadi kalau nggak LXD jadi OpenStack. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sip, aman. Kita nggak sampai jam 9 ya. Ini materi udah habis sih. Cuman tiap minggunya saya akan tetap on di mana sih di Zoom. Jadi kalau ada pertanyaan sih saya kebuka-buka aja. Tapi nggak ada kuliah sih sebenarnya karena materinya sudah habis. Ada lagi? Yang penting nilainya tolong dibagusin, kuisnya dikerjain. Ini juga berlaku buat mahasiswa baru ya. Kalau Anda pengen dapat nilai, nyolong start dari sekarang. Ini buat mahasiswa baru yang ada di Zoom. Jadwalnya kapan aja? Jadwal kuliah saya ya Kamis lagi salah. Senin malam ini ya di sini aja, Zoom-nya ini aja terus. Kalau kuliahnya sih yang ini. Kalau mau fisik hari Kamis pagi ada di kampus. Kalau Kamis pagi ada di kampus. Kalau mau ketemu fisik di kampus sih hari Kamis pagi. Dan seringkali saya ngasih kuliahnya kemarin udah 2 kali ngasih kuliahnya di kantin sih, sambil di kantin kita kuliah gitu. Jadwal Zoom saya cuman saya posting lah. Ini. Cuman Senin aja ya. Zoom-nya Senin. Bentar, mana sih? Ini dia. Saya ambil nih ya Zoom-nya. Copy. Saya paste di sini. Silakan diambil tuh ada 2 jadwal. Jadi Zoom-nya sama aja. Senin jam 5 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 9. Cuman karena ini materi udah habis, saya paling jam 5 sampai jam 6 sama jam 7 sampai jam 8. Itu Zoom-nya. Silakan diambil. Kalau mau nanya apa-apa silakan. Nggak harus tentang kuliah karena materi kuliahnya udah habis. Jadi silakan tentang materi apa aja sih sebenarnya. Gitu. Buat yang mahasiswa baru atau misalnya masih bawah, silahkan nanya semua materi. Sarannya buat semua mahasiswa baru, tolong kerjakan kuliahnya yang di open course, supaya bisa selesai duluan. Jadi waktu nanti kuliah bisa bilang, saya udah selesai kuliah nilai sekian. Langsung jadi nilai, nggak usah ngikut kuliah lagi juga nggak apa. Saya udah selesai kuliah, kalau ikut Zoom tidak apa-apa, nggak masalah. Jadi Zoom ini nggak ada urusan sama lu udah daftar sebagai mahasiswa atau nggak peduli sih saya. Pokoknya lu ikut Zoom silahkan aja udah. Ini Zoom kemarin kadang-kadang ada yang orang bukan mahasiswa ITTS juga saya udah, Pak saya pengen belajar, ya udah ikut aja Zoom. Terus SPP nggak usah bayar, udah ikut aja udah. Open course keinjek slot gacor udah fix kah belum? Nggak tahu. Nggak tahu. Tolong liatin dong. Nggak ada waktu. Oh dari Kalimantan. Oh ya boleh, nggak masalah lah. Jadi yang kena slot gacor nggak tahu. Tolong diliatin. Ntar soalnya yang megang Pak Aulia, Pak siapa lagi? Aulia, Pak Agung. Saya mah udah nggak megang. Kalau kena gituan saya biasanya saya close aja. Soalnya itu orang-orang kan kadang-kadang gini, ngebuka orang buat bisa ngupload dokumen di soal.
Kalau saya nggak akan saya izinin kayak gitu. Jadi ngerjainnya bener-bener cuman multiple choice, bener salah, kayak gitu-gitu aja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Mau ikut ke Timor Leste? Boleh. PP sekitar 11 juta. Bisa gue ngomong ke Timor Leste, ini ada mahasiswa gue mau ikut bayar sendiri gitu. Nggak masalah sih. 11 juta aja siap. Kalau gue bilang sih garing lah kalau ke Timor Leste, mendingan lu ke ini aja dah, ke Malaysia sekolah. Itu apaan tuh? Si Sarul, ngirim apaan Rul? Si Akad. Oh ini mah si Akad ini yang kena. Oh si Akad ITTS. Kasihin ke ini dong. Kasihin ke ini bukan open course juga kena ya? Hah? Oh temanya Polyfill. Ini temanya ya. Kasih kirim ke email dong ke saya. Sponsorin. Nih gampang lu. Ah lu pada minta sponsorinnya doang. Gini gini gini. Eh contohnya si Fatah bisa sampai ke Taiwan. Jadi caranya adalah lu pada bikin buku, udah gitu pada jadi narasumber di webinar. Kalau bisa aktif yang dalam bahasa Inggris ya. Oke, kalau udah bahasa Inggris soalnya jadi internasional. Nah, kalau udah kayak gitu, ke monitor sama internasional diundang ke sana. Jujur nih ngomong jujur nih ya, kemarin ada Pak Dimas namanya dari UI, dia dosen di BINUS, dia datang ke ITTS hari Kamis kemarin, ngobrol kita. Dia itu mau berangkat ke Taiwan untuk S1. Dia udah S2 mau berangkat ke Taiwan lagi buat S1, buat belajar semiconductor, dan itu disponsorin sama Taiwan. Jadi Taiwan lagi nyari orang-orang sih sebenarnya yang mau kerja di sana sambil belajar gitu. Ini Diknasnya sana. Ini si Fatah juga dibayarin sama Diknasnya Taiwan sih. Jadi Taiwan lagi nyari orang-orang yang jago-jago yang mau belajar sama kerja di Taiwan, terutama buat IT ya. Mereka mau bayarin. Tapi kita levelnya bukan programmer atau tukang coding ya, bukan, atau admin jaringan, bukan. Jadi yang kita bikin router kayak gitu-gitu, dia bayarin, mau gitu. Tapi kan taktiknya gimana caranya nama kita naik ke atas dan kita kelihatan bahwa kita jagoan. Gitu. Jangan ngandelin ono, nggak bisa. Jadi caranya harus nulis buku, masuk ke webinar-webinar. Jadi makanya di Tetes bikin webinar itu biar nama lu pada naik ke atas. Ini kayak Sahrul diam-diam kan dia banyak ditarik sama Binar itu. Nah itu jadi track record bagus itu sebenarnya. Nah itu bisa naik lagi ke atas lagi tuh dari sana gitu. Ada lagi? Aman? Ini pada harus kasih tahu jalan ya. Tapi dikasih jalan pada nggak mau jalan nih. Waduh parah dah. Tapi paling bagus sih buku sama webinar sih. Kalau bisa aktif di webinar dari sekarang. Kalau bisa kayak Sahrul sama Juna sama anak-anak itu ya pada nempel ke Binar, kemana segala macam supaya kita sering berinteraksi sama orang di luar. Kalau udah gitu ntar jalannya naik ke atas lu ngobrol aja sama Sahrul dah. Oke, ada lagi? Nggak ada. Aman, 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 aman. Aman ya? Oke. Kalau gitu kita tutup dulu pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan minggu depan kalau ada apa-apa silakan join lagi. Saya akan tetap ada di Zoom, usahakan di Zoom. Jadi bisa terus interaksi. Ini termasuk mahasiswa baru dan sebagainya. Oke, saya tutup sampai sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Selamat Terima istirahat. kasih, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Prof. Sehat Oh, selalu. oke. Saya live juga ya.